Baik, selamat sore Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 18 Kota Bekasi yang guru-guru hebat ini yang bersemangat saya lihat ya. Apakah di sini ada Ibu Kepala Sekolah? Saya ingin menyapa. Selamat sore Ibu Medina, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya sedikit yang saya tahu tentang membuat video animasi dengan menggunakan aplikasi dari VideoScribe Sparkle. Sebelumnya, salam dan bahagia Bapak dan Ibu semua guru-guru hebat SMA Negeri 18. Saya akan sedikit prolog dulu tentang konsep Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan ya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu di sini salah satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, cara kita sebagai guru yang baik ya, tentu kita ciptakan inovasi-inovasi pembelajaran ya. Nah, dalam konsep Merdeka Belajar ini, pembelajaran yang bagaimana nih? Pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berdampak pada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita tahu murid itu adalah pribadi yang unik ya. Mereka punya bakat, punya minat, lalu punya masing-masing unik. Nah, oleh karena itu dalam melakukan memberikan materi pun tentu kita harus beragam ya. Tidak hanya memberikan materi hanya dalam bentuk bacaan atau dalam bentuk tulisan atau hanya gambar atau hanya berupa presentasi, tapi kita akan coba membuat materi atau sumber belajar yang kaya yang bisa dipilih oleh para siswa kita. Nah, di sini saya mengapresiasi sekali program IHT yang diadakan di SMA Negeri 18 ya untuk membuat contoh atau video pembelajaran menggunakan pilihan aplikasi. Tadi saya lihat di jadwal itu ada menggunakan KineMaster ya. Berarti udah hebat nih, saya juga boleh belajar. Lalu apalagi Bapak Ibu boleh satu orang menceritakan yang sudah dipelajari hari ini aplikasi. Ya Ibu Yati, silakan. Oh, Bu Yati suaranya nggak ini ya. Jadi saya lihat sih di rundown itu ada KineMaster, lalu di situ ada, tapi nggak disebut aplikasi apa. Mungkin lewat Zoom ini juga bisa kita rekam ya, lalu pembelajaran yang kita berikan ke siswa itu bisa jadi suatu video yang kita simpan di YouTube ya, lalu linknya kita simpan di Google Classroom atau dibagikan ke WA. Jadi siswa yang tidak ikut di pembelajaran secara virtual di Zoom itu mereka bisa mengulangnya kembali, melihat tayangan ulangnya ya. Itu juga bisa menjadi suatu video pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mohon izin untuk share screen presentasinya. Oke, ini. Apakah sudah terlihat? Ibu Mary boleh merespon apakah sudah terlihat, Bu? Tolong dibantu. Sudah Bu, sudah. Oh sudah ya, terima kasih. Nah, kali ini selain Bapak dan Ibu sudah dibekali dengan membuat video pembelajaran dengan aplikasi tadi pakai KineMaster ya, sekarang saya akan perkenalkan Sparkle VideoScribe. Nah, apa sih Sparkle VideoScribe ini? Ini adalah program aplikasi ya, software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video. Ini saya mau matiin stop video dulu supaya bandwidth-nya tidak terganggu ya. Untuk membuat presentasi video ya dengan animasi tangan bergerak.
pada sebuah papan tulis ya atau whiteboard. Nah, jadi di animasi ini seirama dengan objek, teks atau gambar yang ditampilkan di layar, sehingga kalau kita lihat itu seperti tangan si pembuat sendiri yang melakukannya ya. Nah, keunikan dari video scribe itu terletak dari penjelasan suatu topik dengan media gambar dan tulisan yang ditulis atau digambar. Oke, saya ke slide berikutnya. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Saya pun baru memulainya di bulan tahun ajaran kemarin ya, di bulan Agustus kalau nggak salah ini. Ini saya coba buat salah satunya seperti ini. Hai, jumpa lagi dengan seri belajar di IO. Belajar di Logi Oke bersama English. Masih tetap semangat ya. Materi ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu peristiwa Cryptomary. Oke, itu udah ya Bu, saya kasih cuplikan sepintas. Nah, sekarang apa sih langkah-langkahnya untuk kita akan membuat video animasi pembelajaran dengan video scribe? Pertama, ini ada 5 langkah ya Bapak dan Ibu. Kita instalasi dulu video scribe-nya. Kemudian langkah kedua, kita membuat storyline atau apa ya, panduan. Nanti kita tuh mau ngomong apa, pas lagi scene ini kita mau ngomong apa, seperti itu ya, itu storyline-nya. Kemudian langkah yang ketiga, pengenalan fitur-fitur dari video scribe. Dan yang keempat, kita baru membuat animasi yang sederhana. Setelah dibuat, lalu tentu kita publish ya. Hasil video scribe-nya itu bisa ke YouTube ya, bagi para YouTuber nih. Atau saya sih khusus buat di ini aja, kalangan sendiri, misalnya untuk di Google Classroom kita simpan ya. Oke, kita ke langkah yang pertama. Bapak dan Ibu pertama kali itu searching ya, buka Google Search ya, lalu ketikkan www.sparkle.com. Seperti ini yang ditunjuk di panah kuning ya Bapak Ibu. Ini untuk kita membuka aplikasi dari Sparkle ini. Jadi ketikkan www.sparkle.com. Oke, setelah itu akan muncul gambarnya. Tampilan di sininya ini ada, kita pilih setelah home di atas ya, ada our products. Nah, kita klik yang video scribe. Ini langkahnya. Bagi Bapak Ibu yang nanti mungkin ketinggalan, nanti video ini ulangannya saya kasih ke Bapak Ibu ya. Setelah diklik, atau Bapak Ibu boleh sekalian langsung mempraktekannya di laptop yang lain, boleh ya, misalnya sambil menonton tayangan di layar, boleh sambil dipraktekkan. Jadi tadi di Google searchingnya tulis www.sparkle.com, kemudian pilih di our products video scribe. Oke, diklik. Apakah ada yang langsung praktek atau kita dengerin dulu, boleh ya. Setelah itu pilih yang free trial ya. Di sini ada sebelah kiri, di bawah, di tengah ya, ini free trial. Karena ini kita kan masih coba ya. Biasanya itu nanti setelah batasnya itu habis, nanti kita ditawarin mau lanjut apa enggak. Nah, kita coba yang free trial. Diklik. Setelah itu kita isikan ya. Ini artinya kita membuat atau menggunakan akun baru. Jadi nanti sebentar, kita balik ke sini. Oke, ini ya.
Nah, kita isikan untuk membuat akun ya. Isi nama depan kita apa, lalu nama belakangnya apa. Oke. Kemudian emailnya kita tuliskan, kemudian passwordnya. Tentu password yang kita kehendaki. Kalau bisa passwordnya bervariasi ini ya, kalau nggak salah ada aturannya ini. Jadi ada variasi huruf dan angka, kalau nggak salah minimal 10 karakter kalau nggak salah ya. Saya udah ini lagi lupa, nanti dicoba aja. Kemudian untuk melihat sekali lagi password yang kita tulis, nih tanda yang ada seperti mata ini kita klik ya, kita tekan ya. Nanti kelihatan nih tadi kita nulis apa. Boleh dicatat ya Bapak Ibu passwordnya, karena kalau lupa nanti harus yang forgot password, terus nanti lihat lagi di email seperti itu ya. Jadi angka baiknya dicatat aja password, misalnya Videoscribe apa. Nah, pastikan di bagian bawah itu nanti ada kotak kecil ya, ini yang harus tercentang nih, bahwa di situ ada tulisan I agree to Sparkle's terms and conditions. Jadi di itunya kita centang. Nah, setelah itu di bagian bawah kita klik ini create your free account. Oke. Setelah diklik, kita download. Jadi klik yang mengunduh aplikasi, yang downloadnya itu kita klik. Nah, berarti kita sudah mengunduh aplikasi dari Videoscribe ini. Jadi ini untuk cara instalasinya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, tapi pastikan dulu kita scroll ke bawah ya, pastikan versi sistem yang di komputer kita itu ini ya sesuai. Di sini saya menggunakan Windows yang 64 bit ya, tapi ada juga kan yang Windows 32 bit, jadi tergantung komputer Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki ya. Seperti itu, pastikan harus sesuai dengan komputer kita versi yang diunduh. Nah, tapi gimana Bu? Saya cara ngecek Windows-nya saya. Nah, untuk mengecek Windows mungkin Bapak dan Ibu yang biasa di IT ini ngerti ya. Jadi di keyboard kita nih ada tanda Windows ini ya, yang seperti jendela berbingkai 4. Nah, ditekan bersamaan dengan R besar ya. Jadi tekan tombol Windows plus R besar, lalu ketik dxdiag. Nah, nanti akan muncul kita tuh laptopnya versi apa. Nah, di sini saya versinya yang 64 bit. Jadi Bapak Ibu cara mengecek versi Windows-nya seperti itu ya. Oke, saya rasa Bapak dan Ibu udah lebih canggih lah ini ya. Selanjutnya kita lakukan instalasi komputer ya. Maksudnya lakukan instalasi di komputer dan ikuti perintah instalasinya. Nanti itu ada perintah-perintahnya, diikuti aja petunjuknya. Nah, sekarang kita instalasi udah nih ya, untuk membuat menginstal si Videoscribe. Nah, kalau sudah terinstall, kita akan membuat storyline-nya. Nah, ini contoh storyline yang saya buat tadi untuk video penyimpangan semu hukum Mendel ya. Jadi slide yang pertama nanti ini adalah slide misalnya untuk opening. Lalu saya akan menampilkan yang pertama misalnya. Maaf Ibu, bisa pelan-pelan tidak? Cepetan ya. Maaf, dari mana nih saya ulang? Makasih Bu Mary. Ya Ibu, kita baru masuk ke free trial. Free trial, oke. Apalagi yang diketik Bu? Oke, free trial udah Bu. Diklik. Ya. Start your story ya Bu ya? Ya, tinggal di ini Bu, diisi ininya, namanya, pun ceritanya.
Udah buat. Udah buat? Oke, passwordnya udah? Udah. Oke. Jangan lupa ininya ya dicatat ya, dikonfirm lagi, passwordnya diulang. Oke. Seperti ini. Kita sudah melewati gambar kunci itu, Bu. Gambar kunci. Sekarang ada opsinya download dan start your story. Oh iya. Oh ya udah kalau ini berarti udah bisa mulai. Ini cuman saya pastikan dulu bikin ininya storyline-nya ya, Bu. Maksudnya ini sebelum nanti kita membuat video, alangkah baiknya kita tuh bikin dulu storyline. Tapi nanti ini kalau buat latihan boleh sih langsung ya, Bu. Jadi gini, Ibu akan pilih gambar yang mana ya. Lalu nanti openingnya itu kan ada opening nih. Nah di opening tuh kita pilih gambar, lalu nanti ngetik teksnya ya. Kemudian apa sih yang akan kita omongkan? Waktunya berapa lama? Ini tuh harus ya Bu, supaya karena kalau slide-nya udah banyak, nanti kita pas ngomong tuh ada gini gitu. Nah itu kan jelek ya Bu. Jadi kita harus bikin dulu step-stepnya di storyline ini. Jadi nanti kita mau ngomong apa di slide pertama. Abis gambar ini nanti saya mau ngomong apa. Jadi apa ya, kita nggak ada nya gitu loh, langsung sambil baca. Jadi ini jalan terus kitanya baca storyline. Ini maksudnya seperti itu ya Bu. Jadi tujuannya supaya kita punya panduan jelas apa yang akan kita kerjakan nih. Jadi animasinya itu terkonsep secara jelas. Jadi ada bagian opening ya, inti dari ceritanya, lalu nanti penutup seperti itu. Nah ini ya Bu ya, udah sampai sini. Sekarang kita ke video scribe-nya. Apakah sudah sampai sini, Bu? Ibu, Ya. di layar saya ada tulisan start your 7-day free trial today. Itu Iya. ada pilihan get started. Itu saya klik ya, Bu ya? Ya, di start ya. Saya klik ya, Bu. Iya, betul. Silakan. Oke. Lalu lanjutannya apa, Bu? Sedang ini, Bu, proses. Sedang proses. Oke. Sambil kita kenalin fitur-fitur di video scribe-nya ya. Nah, di sini ada seperti gambar flash disk ya. Bukan flash disk, apa sih zaman dulu tuh disk. Nah, ini untuk menyimpan berkas. Nanti kita tulis filenya apa. Kemudian di sini ada gambar gunting untuk memotong. Kemudian di sebelahnya ada copy ya untuk menduplikasi. Kemudian ada paste ya untuk menyematkan. Nah, di sini untuk di paling sebelah kanannya ada gambar not balok ya. Ini untuk mengisi musik latar belakang. Jadi untuk video scribe ini kita enaknya gini ya, sudah ada musik yang disiapkan. Jadi ketika kita upload di YouTube, kita tuh nggak kena apa sih yang protes dari YouTube itu loh. Akhirnya kita di stop YouTube kita seperti itu ya. Jadi kalau ini diperbolehkan menggunakan musik. Ya Bu Mary. Bu, di layar saya sekarang ada tulisan story pics dan diminta masukkan email address lagi, Bu. Oh iya, betul. Jadi masukkan email address-nya. Tadi ininya kelewat kayaknya ya, sebentar. Coba kalau saya stop share dulu ya. Saya ketinggalan sih. Mohon maaf, dari bawah. Ini passwordnya baru atau password yang tadi di video scribe ya, Bu ya? Kalau untuk video Sorry, Bu. scribe yang baru Bu, kalau untuk yang email tuh emailnya Bapak Ibu passwordnya. Oh ya.
Oke, saya nggak animasi ya Bu ya. Di sini ada yang kelewat kalau dianimasikan sebentar. Saya share screen lagi yang tidak animasi ya ini ya, yang PowerPoint-nya yang biasa. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini, jadi ada dua. Sebentar nih saya tarik ke bawah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, kalau tadi kan ini ya Bapak Ibu sampai sini ya, yang pilih free trial, terus ini ada yang kelewat. Ada dua cara, kita buat akun baru atau menggunakan akun Google. Ini yang akun Google tadi saya belum jelaskan nih. Oke, ini yang akun baru tadi sudah ya Bu, kita lewat. Lalu membuat akun baru sudah. Nah, bagaimana kalau pakai akun Google yang sudah kita miliki? Nah, kita bisa daftar juga pakai akun Google, tentu yang emailnya tuh ada google.com ya, atau juga dengan akun Facebook ya. Ini bisa dua cara. Ini kalau mau menggunakan akun Google. Nah, kalau pakai akun yang sudah ada, tentu kita pilih nih. Kadang kan kita punya akun Google-nya lebih dari satu. Nah, kita pilih akun yang mana nih. Oke, kalau sudah, akun yang mana yang kita pilih. Nah, lalu tentu kita harus ngisi password kita kan, karena itu email kita nih. Nah, lalu kita pastikan dulu nih passwordnya udah bener apa enggak. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, lalu centang di I agree tadi. Lalu submit. Jadi pastikan di I agree itu tercentang harus ya. Baru submit. Sudah ya Bapak Ibu sampai sini? Kemudian unduh atau download aplikasi ini. Sudah? Kok download? Aku nggak download. Lagi proses Ibu downloadnya. Iya, lagi proses. Ini sama yang kayak tadi ya, tadi yang 64 bit itu harus disesuaikan. Nah, seperti ini tadi sudah. Ini untuk ngecek sudah. Nah, selanjutnya ikuti aja. Sudah ya Bapak Ibu, berarti tinggal ini ya, nunggu ya. Oke. Kalau sudah ini sih sambil nunggu saya kenalkan fitur-fiturnya. Biar nanti Bapak Ibu langsung praktek. Oke, kemudian wah ini ada yang share screen. Oke. Ada yang annotate. Tadi sampai musik ya. Ini kita mau pakai musik apa? Di sebelahnya itu. Kemudian ini ngisi suara nih Bapak Ibu, setelah musik tuh ada untuk ngisi suara kita rekam. Jadi misalnya hai, jumpa lagi dengan seri belajar apa. Jadi kita harus punya jargon yang kalau saya tadinya pakai BBM, cuman diprotes sama temen, itu udah saya punya, ya udah saya ganti jadi BIO, belajar biologi itu oke, gitu kan, masing-masing ada ininya ya, apa sih kayak jargonnya lah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu siapkan aja. Kemudian ini untuk mengubah latar belakang video, nanti kita coba ya. Kemudian ini merubah tangan, apakah mau yang pegang pensil atau spidol atau kapur. Ini untuk memulai video dari awal. Ini untuk memulai video dari posisi yang ditentukan, misalnya di slide yang kelima. Jadi kita nggak usah dari awal nih, pas kita klik yang slide 5 aja. Nah slide 5 yang muter itu ya, tampil. Ini untuk mengunduh ya, atau mempublish video yang sudah kita buat. Ini untuk cari apa sih keterangan ya dari aplikasi. Di bagian bawah ada tanda ke atas, ke kanan, ke kiri. Ini ya, ya atas, kanan, kiri, bawah seperti itu. Tinggal kita mau kemana, tinggal digeser panahnya. Kemudian di paling kanan ada memperkecil, ya, ada memperbesar layar. Lalu kalau ingin melihat keseluruhan gambar,
di paling bawah lagi ini ada untuk kalau kita klik dia akan muncul gambar yang akan kita pilih. Jadi untuk menambah gambar. Di sebelahnya kalau kita ingin menulis, jadi ada teks yang akan kita tampilkan. Kemudian di paling kanan itu untuk menambah grafik. Kalau ini pasti dibutuhkan oleh guru matematik ya. Nah, kalau misalnya kita klik gambar, nanti akan muncul nih di slide pertama nih, ya seperti ini. Nanti kita praktek. Ini untuk mengedit. Kalau kita mau memutar rotasi ya, kita tombol ini kita klik, nanti kita putar ini dia berputar ke mana, ke kiri, ke kanan, seperti itu ya. Atau kita mau geser, kalau mau geser ya mouse-nya kita tahan, geser sesuai kemana arah yang akan kita tuju. Ini yang ujung ini ya, kalau kita mau memperbesar kita tarik ke atas. Jadi nariknya harus dari atas ya Bapak Ibu, supaya gambarnya proporsional. Kemudian di sini ada tombol panah biru. Ini untuk kita ingin merubah opsi ya. Misalnya ya kalau yang tadi untuk membuka opsi, ini untuk menutup. Nah, ada warna biru di sini. Ini untuk animate ya. Kemudian ada angka. Nah, angka itu berapa lama sih akan dia beranimasinya. Kalau misalnya ternyata pas kita ngomong, gambarnya udah kecepetan hilang. Nah, berarti kita tambahin nih dengan menekan plus. Nah, tapi misalnya waktu itu kita ngomong, tulisannya rada lambat, jadi kita ngomongnya harus pelan gitu. Nah, dikurangi pakai klik yang tanda min gitu ya. Oke, kemudian ada pause, udah tahu ya, ini berarti untuk berhenti sebentar atau diam. Berapa ini detik biasanya. Ini juga tinggal ditambah atau dikurangi. Kemudian transisi itu perpindahan ya ke gambar berikutnya. Ini juga contohnya dalam 1 detik. Kalau ingin saya tambahin tinggal ditambah plusnya ya, diklik. Oke. Kemudian ada warna biru, ini kamera setting ya. Jadi pada bagian yang berkedip itu nanti setelan dari kamera pandangannya akan ditampilkan ke layar ya, di layar itu. Nanti kita sambil ini latihan. Lalu warna biru yang ini set kamera to current position. Jadi dia menyetel posisi kamera. Jadi apa yang tampil di layar itu, nah itu yang akan ditampilkan. Itu untuk ngeset. Kalau ini untuk nge-clear, ngehapus, ngebatalin ya posisi kamera yang tadi nggak jadi batal misalnya. Kemudian ini untuk supaya dia tampilannya kembalikan ke setelan awal sebelumnya. Itu yang gambar clear elements camera position ya. Kemudian ada warna biru menandakan yang warna biru ini view ini elements camera position ya. Ini untuk melihat posisi kamera saat kita layarnya akan apa yang akan ditampilkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat animasi sederhana ya. Jadi Bapak Ibu dipastikan ini sudah akunnya udah punya ya ceritanya ya. Lalu masukkan email kita ya, yang emailnya tentu yang tadi yang didaftarkan ya. Lalu password video scribe-nya apa ya. Kemudian login. Jadi nggak create lagi kalau kita udah punya. Oke. Kemudian kita akan membuat video yang baru. Jadi create a new scribe. Kalau misalnya kita mau lihat yang sudah pernah kita bikin, berarti yang ini ya, yang recent scribes seperti itu. Jadi itu pilihannya, tapi kita yang create karena kita baru bikin. Nah, kita mulai nih, video scribe-nya siap digunakan. Oke. Kita pilih gambar yang dikehendaki. Ini karena saya punya gambar yang unggah dari komputer udah banyak ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih kosong,
Kita ini aja ya, langsung ke praktek ya. Saya buka video Scribe-nya dulu, stop share. Aduh, waktu kita 44, 15 menit lagi. Sebentar. Video Scribe. Saya ketik dulu ya, video. Oh, ini udah langsung terbuka. Saya akan share screen video Scribe-nya. Sebentar, ini fungsi ya. Sebentar Bapak Ibu. Kok belum muncul ya? Ibu punten, internet di sekolahnya lagi ada masalah, jadinya Oh. koneksinya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus. Kalau di saya sih lancar, Ibu, cuma yang lainnya karena pakai wifi sekolah terputus tadi. Baru Oh. bergabung. Kalau gitu nanti ini aja deh, kan ada videonya ya, saya kirim ya, diulang lagi nanti. Sebentar. Oke. Apakah ini terlihat nggak? Terlihat ya, ini video. Lihat Ibu, Ini kok jadi ke PowerPoint ya. Oke, saya login ya. Seperti ini. Dia login. Nah, ini ada contoh yang udah saya buat. Nah, Bapak Ibu kan karena baru, klik yang create a new scribe. Nah, seperti ini. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu yang tadi sudah memakai WiFi sendiri, paket data sendiri? Tadi Bu siapa yang katanya saya lancar Bu, nggak pakai internet sekolah, siapa ya? Bukunya. Saya ini deh langsung aja ya. Nih misalnya saya akan membuat apa ya, undangan misalnya atau promosi untuk pembelajaran. Duh, saya kelas 12 sudah selesai ya, misalnya pembelajaran apa ya? Promosi pembelajaran apa ya Bapak Ibu? Atau misalnya undangan aja deh. Misalnya atau selamat atau undangan IHT, undangan IHT misalnya seperti itu ya. Saya mau simpannya di foldernya apa? Ini karena saya sudah punya kelas 12, saya kan baru mengajar kelas 12 di tahun ini, jadi cuma punya video di kelas 12. Saya misalnya create, saya mau bikin, terserah foldernya apa Bapak Ibu, misalnya undangan, khusus undangan-undangan nanti Bapak Ibu taruh di sini misalnya ya. Lalu centang tanda ininya, lalu confirm lagi, oke, centang, ini sudah selesai. Oke, nah nanti kita akan mulai nih, kan tadi saya bilang mau pakai apa musiknya, kita klik yang musik ya, misalnya ini. Nah di sini Bu banyak sekali, saya pilih misalnya kelas up, kelas X. Kayak gimana ya, kita coba dulu. Nah seperti ini musiknya Bu. Kalau nggak mau ganti lagi. Kalau ternyata ya deh ini. Nah di sini ada pengaturan berapa suara volumenya. Jangan terlalu keras karena kan suara kita nggak kedengeran. Misalnya segini. Itu aja. Oke, misalnya ini. Itu tadi suara udah ya Bu. Maksudnya musik. Kita yang audio nanti dulu. Ini background optionnya. Kita mau pakai latar belakang apa? Saya misalnya pakai warna yang ini misalnya. Oke. Diklik. Nah, jadi warna latar belakangnya berubah.
Lalu gambar tangannya saya mau pakai yang nulis pakai spidol nih. Ini kita pilih. Nanti seperti ini yang muncul gambar tangannya. Klik. Oke, kalau misalnya batal, di situ tadi ada tanda tong sampah ya, diklik aja dihapus. Nah, untuk gambar tadi saya udah bilang, gambar nih klik yang paling kanan bawah nih. Oke. Di sini ada pilihan gambar. Nah, di sini agak lama, harus nunggu dulu. Saya juga sama nih, internetnya di rumah lagi berbagi sama anak bimbel. Undangan IHT, kita pakai apa nih ya? Mau pakai latar belakang. Nah, di sini satu-satu boleh Bapak Ibu lihat nih. Ini arrow, artinya nanti Bapak Ibu butuh panah-panah. Berarti di sini tinggal pilih ya Bapak Ibu. Atau misalnya bangunan. Nah, bangunan sekolah mana ya? Bangunan sekolah di sini. Di sini sudah disiapkan berbagai macam gambar. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing ya cari gambar. Paling nambah mana ya yang gambar sekolah. Ini store ada ya. Saya jarang pakai gambar ini. Sebentar. Kalau misalnya ucapan Idul Fitri ada gambar ini masjid seperti itu ya. Apakah ini gambar sekolah? Bukan ya? Oh, sebelahnya ada. Kayaknya ini gambar sekolah deh. Ini kan kayak gambar sekolah. Anggap ini ya Bu gambarnya. Tapi ini modelnya kayak gini. Ganti hapus. Nah, untuk menghapus di sini di slide yang kiri ini dia udah slide-nya udah terisi gambar nih. Kita hapus, ganti. Yakin? Oke, ini kita hapus. Ganti. Kita klik gambar lagi ya Bapak Ibu. Atau ini deh. Scenery. Nah, ini ya. Apakah di sini ada sekolah? Sepertinya ini. Oke. Bangunannya. Wah, ini SMA Negeri 18-nya seperti ini nih. Oke, kayak gitulah. Lalu, aduh saya harus download gambar Bu Medina nih. Ada yang mau ngasih gambar nggak ke saya? Atau saya tulis teks dulu ya. Nah, teks ini tadi saya udah klik. Ada pilihan fontnya. Apakah mau namanya di sini ada Allegrias, terus ada Elis, ada Amita, ada Bedscript, ada macam-macam Bu. Ini yang saya pilih yang cute font. Lalu warna tulisannya yang gambar hitam ini kita klik. Nanti mau warna apa? Misalnya warna merah, misalnya ini ya kita klik. Nah di sini IHT misalnya. IHT. Oke, huruf besar. Kalau misalnya mau di tengah-tengah nanti klik ininya ya Bu, pengaturannya. Oke. Nah. IHT misalnya seperti ini. SMA Negeri 18 misalnya. Boleh tambahkan logo karena saya nggak punya gambar logo. Gambar IHT-nya misalnya di mana ya? Pokoknya Bapak Ibu atur deh. SMA Negeri 18 tambah lagi teks. Mau pakai yang Elis misalnya boleh. SMA Negeri 18 kok jadi gini? 18 Bekasi. Oke. Warnanya Bapak Ibu mau apa? Warna ungu misalnya. Kita klik yang tanda checklistnya. Nah, dia muncul. Bapak Ibu atur posisinya mau di mana dengan pakai ini pakai mouse atau di kursor ininya dipegang. IHT-nya mau di mana?
di sini boleh, atau diatur IHT dulu baru SMA Negeri 18. Lalu ininya Bapak Ibu misalnya logo sekolah, atau misalnya Bapak Ibu punya gambar ini apa, ibu kepala sekolah misalnya ya. Di sini saya apa ya gambarnya, itu ini aja deh, contoh misalnya ini, karena nggak ada gambar anggap ini IHT gambarnya, mau sisipkan di mana misalnya, atau gambar ini anggap misalnya logo ya Bu, atau gambar ibu kepala sekolah. Maaf nih saya nggak punya gambar ibu, harusnya tadi saya download dulu. Lalu misalnya logo sekolah saya punya nggak ya? Nah Bapak Ibu kalau misalnya mau download unggah dari laptop kita, ini import ya, di bawah paling kiri ini ada import, bisa ngambil dari Google atau dari laptop kita ya. Misalnya apakah di sini ada SMA Negeri 3 Bekasi. Biasanya saya simpan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus punya folder picture. Jadi nggak usah nyari-nyari biar cepat kerjanya. Mana yang picture? Misalnya saya pakai, udah disimpan biasanya Bapak Ibu nih, kayak misalnya saya mau ngajar ini misalnya untuk Olim, jadi saya siapin gambar-gambar screenshotnya untuk PHD seperti itu. Bentar. Ini gambar-gambar ya seperti itulah ya Bapak Ibu, soalnya ini nanti nyarinya saya tadi udah nggak keburu lagi, harusnya download logo sekolah. Ini saya pernah ikut VCT batch 6, anggap misalnya ini ya logo misalnya sekolah. Oke, kita mau simpen di mana misalnya? Anggap ini logo sekolah, misalnya di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal susun ini mau posisinya mana dulu yang tampil. Kalau misalnya mau tampil gambar gedung sekolah, berarti ini udah benar. Terus saya mau tampilnya logo sekolah dulu misalnya. Nah, ini kita geser seperti ini. Jadi ditekan, geser. Maksudnya ditahan ya. Lalu setelah itu baru SMA Negeri 18-nya misalnya, ini anggap setelah logo sekolah terus kan SMA Negeri 18. Baru mengundang IHT misalnya, terus baru gambar ini. Nah Bapak Ibu seperti ini belum jadi ya, ini cuma contoh kasar aja. Nah supaya dia posisinya tetap, kita klik semua. Lalu di sini ada tanda di kanan, ini ada tanda untuk kameranya tuh supaya posisinya tetap, dia nggak berubah. Kita mau coba jalankan ya dari awal. Nah seperti ini Bapak Ibu, jadi ada gambar sekolah dulu. Ini nanti kita tinggal isi suara SMA Negeri 18, ini logonya misalnya. Mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri IHT, in-house training, misalnya tanggal berapa sampai jam berapa, lalu tampilin gambarnya. Oke, seperti itu. Oke, ini contohnya Bapak Ibu kalau misalnya scene yang pertama ya, slide opening. Kalau misalnya mau tambah, Bapak Ibu tinggal geser ke bawah atau ke atas, terserah mau nanti muncul animasinya tuh ke bawah, apa ke atas, apa ke samping. Kalau saya biasanya sukanya nanti gini nih, nah seperti ini. Jadi ini tinggal diklik. Nah berarti ini udah slide yang kedua Bapak Ibu. Slide yang kedua misalnya kita kasih gambar materi misalnya ini ya yang sudah ada, misalnya ini. Ini kira-kira aja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ngomong, kasih teksnya ini diklik, tinggal ditulis. Misalnya ini karena
Saya tentang kultur jaringan misalnya. Kultur jaringan. Kan ini warnanya masih hitam ya Bapak Ibu, tinggal dikasih warna, misalnya warna pink saya sukanya, klik. Nah, posisinya di tengah. Seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu lihat, kultur jaringan kurang N. Nah, di sini ada ini Bu, tinggal diklik aja properties yang di sini ya, elemennya, lalu edit text, edit. Nah, tinggal rubah kultur jaringan. Seperti ini. Jangan lupa selalu di save, walaupun misalnya dia suka ini sih backup untuk nge-save. Oke, berarti dia nge-save dulu. Nah, sekarang kita coba pada posisi mengisi suara ya, coba ya Bapak Ibu. Anggap ini. Nah, ini diklik play script on record. Oke. Tunggu dia sampai nah ini 1, 2, 3 siap nih. Nah, makanya harus ada storyline. Halo Bapak dan Ibu SMA Negeri 18 Kota Bekasi, dengan bangga mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri in-house training yang akan diselenggarakan pada tanggal seperti itu. Kalau udah stop. Biarkan dia proses seperti ini. Ini untuk proses audio. Nah, tapi ternyata pas nanti kita dengerin, kayaknya kurang deh. Nah, ini nanti delete aja, ganti baru ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini oke, atau kita mau dengerin, boleh kita dengerin dulu. Sebentar ini. Jadi harus ada storyline. Halo Bapak dan Ibu SMA Negeri 18 Kota Bekasi, dengan bangga mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri in-house training yang akan diselenggarakan pada tanggal seperti itu. Kalau udah, nah itu kan tadi contoh ya, jelek banget nanti. Nah, ini hapus, remove. Nah, ini lagi, ulang lagi. Halo Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Jangan lupa ya, hadiri in-house training yang akan diselenggarakan pada tanggal, nah seperti itu. Nah, ini kan kita ulang coba ya. Halo Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Jangan lupa ya, hadiri in-house training yang akan Oke. Nah, ini coba kita sambil jalanin nih dari awal. Halo Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Jangan lupa ya, hadiri in-house training yang akan diselenggarakan pada tanggal, maksud saya ini tadi asal naruh gambar harusnya sih sesuai ya, makanya harus ada storyline. Nanti kalau gambar ini muncul, saya tuh harus ngomongnya apa, berapa lama, makanya itu butuh storyline. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa sampai di sini. Nanti kalau sudah ini untuk nge-share-nya ya, renderingnya ini. Oke, kita kembali ke share screen dulu, screen PowerPoint-nya di stop dulu ya. Saya save dulu. Gimana Bapak Ibu, menarik nggak? Ibu punten, boleh bertanya tidak? Boleh. Ibu, Silakan, kalau Ibu. seandainya kan saya guru matematika ya, itu Iya. ketiknya gimana? Ada patternnya nggak di itunya? Ada sih. Parpolnya? Untuk huruf ada Bu. Untuk rumus angka kayak akar, per gitu ada nggak Ibu? akar, kalau per itu tinggal ini aja Bu, satu-satu sih Bu, satu misalnya, lalu kita klik lagi gambar min, lalu ketik lagi angka 2, jadi setengah kita atur Bu set ininya gambarnya. Seperti itu. Punten Ibu, yang kedua kan kita kan pakai free trial ya, itu batasannya gimana Ibu? Kalau nggak Bisa salah dipakai seminggu. aplikasinya. Kalau nggak salah seminggu Bu, dikasih waktunya.
Ibu siapa ya? Oke, Bu terima kasih Ibu. Ibu Dwi. Ibu Dwi ya, Ibu Dwi. Seminggu Bu, ini dikasih free trialnya. Tapi ada cara lain. Kita ganti email yang lain Bu. Biasanya pakai fake email ya. Terus kita kayak tadi lagi itu seminggu juga. Jadi kalau bisa tuh dalam seminggu tuh kita bisa menghasilkan berapa video scribe. Kalau aplikasi yang saya punya nih memang berbayar ya Bu. Jadi sebulannya itu kalau nggak salah, karena dia pakai Visa bayarnya, suami yang bayarin, kalau nggak salah sekitar 200 ribuan lah Bu, seperti itu. Kalau mau berbagi boleh Bu, nanti coba saya kasih ininya ya, akun saya. Ya, tadi Bu sampai sini ya, selesai. Misalnya kita udah selesai nih, sampai udah yang slide terakhir. Kalau sudah selesai, selanjutnya ini publish ya Bu, tadi udah saya tunjukin yang ini kan, yang tanda share ini untuk mempublish. Nah, publishnya bisa kita rendering dulu. Jadi di sini ada tanda yang ditunjuk ya Bu, ini diklik ya. Kemudian juga dicentang ini zoom at end-nya untuk membuat semua animasi itu ditampilkan secara keseluruhan dalam satu layar seperti tampilan saat ini. Lalu bisa juga di sini kita tambahkan logo. Karena saya udah punya bikin nih logo Memlist misalnya, ini selalu saya simpan di sini. Jadi ini untuk publish di YouTube kan lumayan Bu, apa sih nanti para youtubernya jadi banyak nih kita dapat duit. Tapi ini perjuangan harus konsisten seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Oh ya, ini kalau ini tandanya lagi rendering ya Bu ya. Emang butuh waktu yang agak lama nih karena kan tergantung apa sih internet. Biasanya saya bikinnya malam Bu supaya nggak terganggu juga sama suara pedagang yang lewat seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini presentasi dari saya sudah cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa mencoba ya Bapak Ibu. Nanti ini saya berikan apa sih ulangan atau videonya ini ke Bapak dan Ibu, nanti linknya saya berikan.